anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdaadu imanan ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh aladilana Iwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita telah bersama kembali dengan acara Karomah yang diselenggarakan oleh Persis Astana Anyar. Pada kajian kita hari ini adalah tentang tema jadilah seperti kupu-kupu. Indahnya bulan Ramadan sangat kita inginkan karena di sana terdapat keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua. Dari mulai dilipat gandakannya pahala, dari mulai segala kebaikan yang asalnya sunnah dinilai sebagai ibadah wajib. Itu adalah merupakan satu semangat bagi kita semua, satu harapan yang indah untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermuara pada surga ini. Iwatul iman rahimahullah. Kajian kita adalah bagaimana kita belajar saum dari binatang. Makanya di tema tadi adalah judulnya jadilah seperti kupu-kupu. Ternyata yang melaksanakan saum bukan hanya manusia, tetapi binatang pun melaksanakan saum dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Kita kasih contoh yang pertama adalah hiu. Hiu itu dia bisa bersaum selama 2 tahun. Semakin lama hiu puasa atau saum, maka dia akan semakin lincah dan gesit dalam mencari mangsa atau mengangkat mangsa. Itu adalah keutamaan saum dari binatang. Kemudian contoh yang kedua adalah unta. Unta itu dapat saum berhari-hari. Unta dapat berjalan beratus-ratus kilometer tanpa makan dan minum. Jadi unta ini makan dulu atau minum dulu sebanyak-banyaknya, kemudian itu diolah menjadi satu lemak yang disimpan di punggungnya. Nah, itu adalah menjadi simpanan untuk bekal ketika dia berjalan di padang pasir yang panas, sehingga itu akan menjadi dan selama itu unta tidak makan dan minum, artinya saum. Kemudian contoh yang ketiga adalah beruang. Beruang ini mampu saum sampai 6 bahkan sampai 8 bulan lamanya, tergantung dari makanan yang dia ambil sebelum itu, dan ini disebut dengan hibernasi, yaitu tidur selama musim dingin. Dari beruang ini kita belajar bahwa menahan lapar dan haus itu merupakan satu kewajiban. Kenapa? Karena pada musim itu dia tidak bisa melakukan apa-apa selain daripada tidur untuk menghabiskan jatah makanan yang sudah dia makan. Kemudian contoh yang keempat adalah siput. Siput juga saum saat cuaca terik matahari. Seperti kita bersama bahwa siput itu adalah binatang yang berlendir sehingga dia tidak kuat menahan panas. Nah, ketika panas itu dia diam di tempatnya, berlindung dari sinar matahari dan dia saum. Dan siput ini mempunyai daya tahan tubuh yang luar biasa dengan saum tadi. Nah, kemudian contoh yang kelima dari binatang itu adalah ayam betina. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya ayam betina itu mengerami telurnya itu selama 21 hari. Selama 21 hari tersebut, ayam tidak beranjak kemanapun. Bahkan ada ayam jagonya yang datang menghampiri pun dia langsung mengusir karena dia tidak mau diganggu. Untuk apa? Untuk menghasilkan satu generasi yang baik untuk anak-anaknya, yaitu anak ayam. Kemudian contoh yang keenam adalah ular. Ular juga sama, ular itu bisa saum selama 2 atau 3 bulan tergantung dari apa yang dia makan selama sebelum dia laksanakan saum. Tujuannya adalah untuk mengganti kulitnya kemudian menjadi ular yang baru. Kemudian contoh yang terakhir adalah kupu-kupu atau ulat. Ulat itu yang pertamanya seulat, kemudian dia menjadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Itu pun sama saum. Kalaulah tidak saum, tidak akan menjadi kupu-kupu. Nah, pelajaran yang kita ambil dari contoh-contoh binatang tadi yaitu adalah jadilah kita seperti saumnya kupu-kupu. Kupu-kupu bisa kita lihat ketika jadi ulat,
kita merasa jijik, tidak suka, tetapi sesudah saum dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah, disukai oleh anak-anak remaja, dan kupu-kupu itu menghirup sesuatu yang berharga atau yang baik-baik, yang bersih-bersih, yang wangi-wangi. Begitupun kita manusia, ketika kita sebelum saum biasanya pelit, sombong, kemudian jutek misalkan kepada siapapun. Nah, ketika sesudah saum kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saum itu harus menjadi seperti kupu-kupu, atau mungkin juga seperti telur ayam yang mengerami telurnya. Jadi dari saum itu menghasilkan satu generasi yang baik. Kalau kita manusia, generasi yang soleh dan soleha dari pendidikan saum. Nah, makanya pantas Allah memfatwakan tentang saum ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya tujuan terakhir dari saum itu adalah takwa, dan orang-orang yang saumnya seperti kupu-kupu atau minimal seperti ayam, itulah orang yang berhasil melaksanakan saumnya menjadi pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada golongan tersebut. Iwatul iman rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.